Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang dimana di sini kami akan mempresentasikan tentang ide startup syariah dan juga model bisnis model kanvasnya. Jadi sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami kembali. Yang pertama ada saya Ahmad Mubashirius, kemudian ada Ahmad Mainan Nurul Irsyad, kemudian ada Andi Novel Cingkara, dan juga ada Muhammad Reza Ramadana. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Jadi ide startup syariah yang kami buat yaitu bernama Kurbanesia. Jadi Kurbanesia ini adalah platform fintech syariah yang dimana ini memudahkan umat Islam menabung kurban secara individu ataupun kelompok. Jadi kami juga bekerja sama dengan peternak, masjid, dan lembaga distribusi untuk memastikan kurban tersalurkan dengan amanah dan transparan. Kemudian adapun permasalahan yang ingin kami selesaikan. Yang pertama itu adanya kebutuhan masyarakat untuk menabung kurban secara mudah. Kemudian yang kedua, masih terbatasnya akses ke layanan keuangan syariah. Ketiga, harga hewan kurban makin mahal tiap tahunnya. Kemudian yang keempat yaitu proses penyaluran kurban yang kurang transparan. Kemudian adapun solusi yang kami tawarkan. Yang pertama itu dengan adanya Kurbanesia ini berarti memberikan platform tabungan kurban digital yang syariah, fleksibel dan mudah diakses. Kemudian menawarkan sistem tracking, rating mitra, dan perlaporan real time agar proses kurban menjadi lebih transparan dan terpercaya. Kemudian menghadirkan opsi patungan kurban dan Qardul Hasan yaitu kredit halal untuk menjawab tantangan finansial masyarakat, yang dimana tadi itu hewan kurban itu melonjak harganya tiap tahun. Kemudian memberdayakan peternak lokal dan masjid sebagai mitra distribusi sehingga mendukung juga ekonomi umat. Kemudian terakhir itu meningkatkan literasi keuangan syariah melalui dengan adanya kampanye edukatif dan kolaborasi dengan ustadz dan influencer muslim. Kemudian adapun teknologi yang digunakan oleh Kurbanesia. Yang pertama itu aplikasi mobile dan website responsif, yang dimana sebagai user interface yang akan digunakan pengguna, yang dimana dapat digunakan oleh pengguna untuk mengelola tabungannya dan juga memberikan notifikasi dan juga informasi mendetail mengenai tabungan kurban mereka. Kemudian yang kedua adalah sistem pembayaran digital syariah, yang dimana teknologi ini memungkinkan pengguna untuk membayar tabungan kurban mereka dimanapun dan kapanpun, dan juga dengan sistem yang sesuai dengan hukum syar'i, yang dimana itu tidak mengandung unsur riba dan juga gharar. Kemudian yang ketiga itu implementasi blockchain, yang dimana untuk transparansi dan amanah, yang dimana pastinya dengan adanya blockchain pasti dapat menjamin transparansi dengan blok-blok yang saling terhubung, yang dimana juga pasti menjadikan Kurbanesia sebagai platform yang amanah. Kemudian teknologi yang keempat, smart contract untuk akad digital, yang dimana ini ketika akadnya sudah dilakukan maka prosesnya akan otomatis terlaksana. Kemudian yang kelima yaitu sistem rating mitra dan laporan digital real time, yang dimana ini dapat memungkinkan pengguna untuk melihat rating dari mitra dan juga dapat memberikan rating kepada mitra, dan juga dengan adanya ini pengguna dapat melihat progres dan proses dari tabungan kurban dan kurban mereka dari awal hingga akhir. Kemudian yang teknologi yang keenam yaitu AI atau Artificial Intelligence, yang digunakan untuk rekomendasi dan penyesuaian. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas atau BMC pada Kurbanesia ini. Ada terdiri dari beberapa elemen dan juga penjelasan mengenai dalam Kurbanesia ini. Yang pertama mengenai customer segment, yaitu target pemasarannya, yaitu kita menargetkan pada muslim yang ingin menabung untuk ibadah kurban. Selanjutnya ada
value proposition, kelebihan dari produk itu tersendiri. Itu baik kita menyediakan sarana menabung guna berkurban yang aman, amanah, transparan, serta pasti berlandaskan prinsip syariah. Yang selanjutnya adalah channel, yang mana cara kita untuk menghubungkan ke pengguna, yaitu mengenalkan melalui sosial media, platform digital, baik itu berupa web ataupun aplikasi mobile, dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah. Dan selanjutnya adalah customer relationship, yaitu hubungan kita dengan customer, yang mana melalui edukasi tentang Kurbanisia dan layanan 24 jam terhadap pelanggan, serta transparansi pada transaksi dan juga tabungan. Dan selanjutnya adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Jadi kita mengenakan biaya ataupun fee 3% pada setiap transaksi pembayaran kurban itu sendiri. Dan selanjutnya adalah key resources, yaitu kami merekrut tim yang dapat memahami dan juga ahli pada keuangan syariah, jaringan mitra yang terpercaya, dan teknologi platform digital yang baik dan juga aman. Lalu ada key activities, yaitu kami manajemen risiko yang ada, edukasi mengenai Kurbanisia, baik itu dari segi transaksi dan juga algoritma penggunaannya, dan pengembangan platform dan juga pelayanannya. Dan key partnership, yaitu kita bekerja sama dengan regulator, baik itu OJK dan juga lembaga keuangan syariah, penyedia teknologi, serta kemitraan dengan peternakan hewan kurban. Baik, yang terakhir adalah cost structure, yaitu berupa penentuan biaya utama yang akan dikeluarkan, baik itu berupa biaya produksi, sertifikasi halal, serta pemasaran yang etis pengguna. Dan selanjutnya ada pada strategi pemasaran pada Kurbanisia ini. Yang pertama, kami melakukan digital marketing dan juga konten interaktif, yaitu dengan membuat video edukatif berisi tentang testimoni pengguna ataupun cerita inspiratif kurban di YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Dan yang kedua adalah referral dan program intensif syariah, yaitu pengguna yang mengajak teman bergabung mendapatkan reward atas ajakannya tersebut, berupa reward yang halal, misalnya potongan biaya layanan atau tabungan kurban tambahan. Dan yang ketiga adalah kemitraan dengan ustaz atau influencer muslim, yaitu dengan mengundang tokoh agama dan influencer muslim untuk membahas pentingnya kurban itu sendiri, dan pada Kurbanisia ini yang menggunakan kurban digital berbasis syariah. Dan yang keempat adalah kemitraan bank syariah dan layanan keuangan halal, yaitu memudahkan pengguna menabung langsung dari rekening bank syariah dan e-wallet halal, dan memberikan promo khusus bagi pengguna yang menabung melalui bank syariah yang bermitra dengan Kurbanisia. Dan yang terakhir adalah transparansi dan pentingnya juga kepercayaan publik, karena dengan penyediaan laporan keuangan terbuka agar pengguna yakin bahwa dana mereka dikelola secara amanah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu tabungan Kurbanisia adalah startup yang menyediakan platform online untuk menabung kurban dan membayar kurban secara syariah, dan menyediakan layanan keuangan berupa tabungan dan transaksi kurban syariah yang transparan, aman, dan juga terpercaya. Dan yang terakhir adalah BMC atau Business Model Canvas, adalah suatu alat yang sangat berguna saat menggunakan, merancang, dan juga mengembangkan model bisnis. Dan juga dalam PPT ini kita membahas tadi mengenai elemen BMC yang ada pada model bisnis syariah Kurbanisia ini. Lalu yang kami sebagai CEO dari Kurbanisia ini mengajak kepada investor untuk berinvestasi, karena kenapa di Kurbanisia ini potensi pertumbuhan yang sangat tinggi, karena industri vintage syariah sedang naik daun, terutama di negara dengan populasi muslim terbesar seperti Indonesia. Dan juga kebutuhan masyarakat yang sangat besar, baik itu berupa adalah tabungan kurban yang kebutuhannya terus meningkat setiap tahun. Dan yang ketiga adalah teknologi inovatif. Kami menggunakan teknologi vintage syariah yang aman, transparan, dan juga mudah untuk diakses. Dan yang terakhir adalah teknologi yang inovatif dan tim yang berpengalaman, karena kami memiliki tim yang berpengalaman ini untuk mengembangkan teknologi lebih
baik lagi. Dan dengan investasi di Kurbanesia ini kami memprediksikan Anda akan mendapatkan tiap tahunnya itu 10 miliar dalam 2 tahun, dan juga ROI-nya 25% per tahun, exit strategi yaitu IPO atau akuisisi oleh perusahaan vintage atau platform zakat terkemuka, yang mana jika sesuai dengan visi misi Bapak pada Kurbanesia ini, mungkin Bapak dapat melakukan investasi pada Kurbanesia ini. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya kami akan masuk ke sesi diskusi yang dimana ada pertanyaan yang telah kami jawab, yang dimana pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Mutmainnah. Baik, ada beberapa pertanyaan, yaitu pada nomor 1 yang soalnya ialah elemen bisnis model kanvas atau BNC yang manakah paling krusial ataupun penting dalam membangun startup syariah, dan mengapa hal itu penting. Yang pertama yang kami highlight di sini adalah value proposition atau keunikan dari produk itu sendiri, yang mana yang pertama adalah kesesuaian dengan prinsip syariah. Proposisi nilai harus mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan dan transparansi, serta menawarkan produk yang halal dan juga bermanfaat. Dan diferensi dari kompetitor. Jadi produk kita ini memiliki perbedaan dari kompetitor ataupun saingan kita yang lain, baik itu memiliki nilai unik ataupun nilai tambahan pada produk kami. Dan menjawab kebutuhan pasar. Jadi dengan adanya produk yang dikeluarkan itu dapat melengkapi kebutuhan dari pasar, baik itu dari segi untuk memproduksi nilainya yang kuat untuk menjawab kebutuhan spesifik segmen pelanggan, sehingga meningkatkan daya tarik produk ataupun layanan, dan membangun kepercayaan, yaitu proposisi nilai yang jelas membantu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan yang penting untuk keberlangsungan bisnis. Dan yang terakhir adalah dukungan untuk elemen lain. Proposisi nilai yang kuat mempengaruhi elemen lain dalam BMC seperti saluran distribusi dan sumber pendapatan. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, pertanyaan kedua dan ketiga akan dijawab oleh saya. Yang kedua, bagaimana startup syariah dapat menarik investor tanpa melanggar prinsip syariah? Jadi jawabannya itu yang pertama, dengan menggunakan skema pendanaan syariah, yang dimana ini pasti memanfaatkan instrumen seperti sukuk mudabarah dan musyarakah yang memungkinkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan tanpa melibatkan riba. Jadi hal inilah memberikan alternatif yang adil dan transparan bagi investor. Kemudian yang kedua, kami menawarkan proposisi nilai yang kuat, yang dimana hal ini menyajikan produk atau layanan yang tidak hanya halal tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar, terutama di segmen konsumen muslim. Hal ini akan meningkatkan daya tarik bagi investor yang ingin berinvestasi dalam bisnis yang etis dan berkelanjutan seperti Kurbanesia ini. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu, apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan BMC dalam bisnis berbasis syariah? Jawabannya itu, tantangan yang pertama itu masih kurangnya pemahaman tentang BMC, yang dimana masih banyak pelaku bisnis syariah yang belum memahami sepenuhnya cara mengimplementasikan BMC. Hal ini dapat menghambat pengembangan ide dan strategi bisnis yang efektif. Kemudian yang kedua itu masih terbatasnya sumber daya, yang dimana startup syariah masih seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia maupun finansial, yang dapat menghalangi kemampuan mereka untuk menerapkan model bisnis secara optimal. Mungkin sekian dari hasil diskusi kami. Dan itulah berakhir sudah presentasi kami. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.